Apa yang terjadi ketika kecantikan seorang putri Pajajaran bertemu dengan kutukan sisik emas? Dia bukan lagi wanita. Dia menjadi ular raksasa yang berjalan, ratu yang menukar hati manusia dengan bongkahan emas murni. Inilah asal-usul Nyi Blorong. Di balik dinding megah istana Pajajaran, tempat tradisi berbisik di setiap ukiran batu, lahirlah ia. Putri raja yang seharusnya menjadi cerminan kesucian dan kepatuhan. Tapi tidak. Candrakirana terbuat dari ambisi. Matanya bukan memancarkan cahaya spiritual, melainkan kilauan serakah yang haus akan emas, permata, dan kekuasaan mutlak. Saat para dayang sibuk menjahit kain-kain sutra, Candrakirana justru asyik menghitung pundi-pundi saudagar yang melintas. Saat kakak-kakaknya berdiskusi tentang ilmu kebatinan, ia hanya peduli pada tahta dan segala kemewahan yang melekat padanya. Ia memandang kemiskinan dengan jijik, dan spiritualitas dianggapnya omong kosong yang membuang waktu. Apa gunanya kesucian jika kau harus berbagi udara dengan rakyat jelata yang kotor? Apa gunanya sembahyang jika kekuasaan sejati ada di tangan mereka yang berani mengambil? Bisiknya pada diri sendiri di depan cermin emas. Sebuah cermin yang mencerminkan bukan wajah, melainkan nafsu yang membara. Ayahandanya, raja yang arif, melihat api yang salah ini. Ia berusaha memadamkannya dengan wejangan, dengan puasa, bahkan dengan ancaman. Tapi itu seperti menyiram minyak tanah ke dalam kobaran api. Candrakirana muak. Muak dengan aturan, muak dengan batasan, muak dengan takdir yang menempatkannya hanya sebagai putri cadangan. Aku tidak diciptakan untuk hidup sederhana. Ayah, aku diciptakan untuk memiliki semuanya. Teriaknya suatu malam, suaranya memantul di lorong keraton yang sunyi, memecah keheningan sakral istana. Puncaknya terjadi ketika ia ditunangkan dengan seorang pangeran dari wilayah seberang. Pangeran yang alim, berpegangan teguh pada ajaran, namun sayangnya, miskin harta dan miskin ambisi. Candrakirana melihatnya sebagai penghinaan terakhir dari takdir. Ia tidak akan menikah dengan pria yang hanya bisa menawarkan cinta dan kesederhanaan. Ia butuh pria, atau bahkan kekuatan, yang bisa menghujaninya dengan emas batangan, bukan sekadar janji-janji surga. Maka, dalam kegelapan malam, dengan hanya membawa jubah hitam dan sebongkah permata warisan yang ia curi, Putri Candrakirana melarikan diri. Ia meninggalkan Pajajaran, meninggalkan nama baik, meninggalkan kemanusiaannya. Tujuannya hanya satu, kekayaan yang tak terbatas, kekuasaan yang tak tertandingi. Ia tidak tahu persis kemana ia harus pergi, tapi instingnya, insting keserakahannya, menariknya ke arah yang paling gelap dan paling misterius di seluruh tanah Jawa. Ke selatan. Ke sana, ombak mengamuk seperti janji kekayaan, dan suara-suara gaib berbisik tentang tawar-menawar terlarang yang bisa mengubah takdir siapapun yang cukup nekat untuk datang. Candrakirana bukan sekadar nekat. Ia gila. Dan kegilaan itulah yang akan melahirkan legenda paling menakutkan tentang harta dan tumbal. Pelarian Candrakirana bukanlah perjalanan romantis mencari jati diri. Itu adalah perjalanan seorang predator yang mengendus mangsa terbesarnya. Kekuatan gaib yang bisa ia beli, ia tundukkan, dan ia jadikan budak keserakahannya. Ia berjalan kaki berhari-hari, membelah hutan dan melintasi desa. Wajahnya yang cantik ini ditekuk oleh kerasnya tekad dan haus akan harta. Ia tidak mencari penginapan. Ia mencari gerbang menuju kekayaan. Akhirnya, bau asin, suara deburan ombak, dan getaran mistis yang memekakan telinga menariknya ke selatan, ke tepi Samudra Hindia yang ganas. Bukan keindahan laut yang ia cari, melainkan kedalaman kegelapan yang tersembunyi di baliknya. Di sebuah tebing karang terpencil, jauh dari pandangan manusia waras, ia bertemu dengan sosok yang menanti, Kiai Bajrakasha, seorang pertapa yang bukan lagi manusia, tapi bayangan hitam yang terikat pada sumpah purba. Kiai itu adalah penjaga gerbang, perantara yang dicari semua orang gila harta. Kau datang, Putri Pajajaran. Suara Kiai Bajrakasha berderak seperti pasir yang dihempas badai. Aku sudah menunggu nafsu semacam dirimu. Harta di istanamu hanyalah debu, bukan? Kau menginginkan emas yang tak pernah habis, kekuasaan yang tak bisa digoyahkan. Aku benar. Candrakirana tidak membungkuk. Ia berdiri tegak, memancarkan aura kesombongan yang bahkan membuat makhluk gaib itu terkejut. Aku tidak datang untuk meminta, Kiai. Aku datang untuk menuntut. Tuntut? Siapa dia berani menuntut entitas yang menguasai lautan?
Tapi Chandrakirana berbeda. Dia bukan korban yang memohon. Dia adalah pengusaha jiwa yang siap melakukan negosiasi terkejam. Kiai itu tertawa. Tawa hampa yang mengguncang karang. Nyonya besar samudra, yang kalian sebut Ratu Kidul, tidak menerima tuntutan, putri. Dia menerima pengabdian. Pengabdian adalah kata lain untuk perbudakan, dan aku tidak berlutut pada siapapun, apalagi ratu dari dimensi lain, jawab Chandrakirana dingin. Aku tahu apa yang dia tawarkan. Kekayaan tak tertandingi. Tapi aku juga tahu harganya. Tumbal nyawa dan pengabdian seumur hidup. Itu murahan. Ia melangkah maju, menatap langsung ke laut yang kini bergolak aneh, seolah mendengarkan setiap kata provokatifnya. Aku akan berikan dia lebih dari sekadar nyawa. Aku akan memberinya kesetiaan absolut dalam bentuk yang belum pernah ia miliki. Aku tidak akan menjadi dayangnya yang mengenakan hijau dan menari. Aku akan menjadi alat rohnya di dunia manusia. Aku akan menjadi mesin penarik jiwa-jiwa serakah lainnya. Kiai Bajrakasha terdiam. Nafsu Chandrakirana bukan lagi nafsu biasa. Itu adalah kemurnian dari kejahatan, sebuah entitas baru yang bisa menjadi sekutu yang sangat kuat. Maka, ritual pun dimulai. Bukan ritual permohonan biasa, melainkan sumpah darah di tepi samudera. Di bawah bulan sabit yang berdarah, Chandrakirana mengiris telapak tangannya sendiri, sebuah tindakan yang melanggar semua adat istana, dan meneteskan darahnya ke pasir pantai. Wahai Ratu Samudra, desisnya. Suaranya kini seolah beresonansi dengan gelombang pasang. Aku, Chandrakirana, menukar semua kemanusiaanku, semua cinta, semua kepatuhan, dengan kekuasaan untuk menghadirkan emas dari kehampaan. Berikan aku kemampuan untuk menipu dan merampok jiwa-jiwa yang sama serakahnya denganku. Aku tidak ingin dilayani. Aku ingin menjadi ratu pesugihan. Tiba-tiba, ombak besar yang abnormal menghantam karang, lebih tinggi dari pohon kelapa. Dari balik gulungan ombak, muncul sosok yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Sosok yang agung, berbalut hijau lumut yang gelap, bukan ratu yang lembut dalam dongeng, melainkan otoritas yang dingin. Kau berani, manusia. Begitu besar arogansimu. Kau tidak memintaku menjadi Ratu Mu, tapi kau meminta kemampuanku untuk dijadikan daganganmu. Suara Ratu Kidul bergema, bukan di telinga, melainkan di tulang sumsum Chandrakirana. Aku akan menjadi perpanjangan tanganmu. Nyonya, kau menguasai Laut Selatan. Biarkan aku menguasai harta dan jiwa di daratan Jawa. Tapi jangan jadikan aku pelayan. Jadikan aku sekutu. Ratu Kidul tersenyum. Senyum yang lebih dingin dari es abadi. Senyum yang mengandung sebuah kutukan. Baiklah, Chandrakirana. Kau meminta kekuasaan dan kemerdekaan. Aku akan memberikannya. Tapi kekuasaan ini datang dengan harga yang jauh lebih buruk daripada tumbal. Kau tidak akan lagi menjadi manusia, dan kau akan menjadi simbol yang menjijikkan dari apa yang terjadi ketika keserakahan menjadi wujud fisik. Saat itu juga, Ratu Kidul mengulurkan tangannya, dan bukan emas yang ia berikan, melainkan cahaya hijau pekat yang menyelimuti tubuh Chandrakirana. Cahaya itu membakar, mencabik-cabik kulit dan dagingnya. Sumpah darah itu kini termeterai, tidak dengan pengabdian, melainkan dengan kontrak transformasi yang mengerikan. Cahaya hijau itu bukan anugerah. Itu adalah siksaan. Saat energi samudra memasuki tubuh Chandrakirana, ia tidak merasakan kekuatan, melainkan rasa sakit penghancuran sel-sel kemanusiaannya. Di antara jeritan dan deburan ombak yang menggelegar, ia mempertahankan kesadarannya, menolak untuk pingsan, menolak untuk tunduk pada rasa sakit. Ia harus kuat, karena kini, di hadapannya, berdiri Ratu Laut Selatan. Bukan dalam bentuk dayang cantik yang sering diceritakan dalam dongeng murahan, tapi sebagai sosok otoritas kosmik yang mengenakan keagungan yang dingin dan aura kehancuran. Matanya seolah-olah adalah dua pusaran air yang siap menelan apa saja yang berani menatapnya. Kau berteriak, manusia. Suara Ratu Kidul datar, tanpa emosi, namun mematikan. Kau pikir kekuasaan datang tanpa rasa sakit? Kau pikir aku akan memberimu berlian hanya karena kau berani? Chandrakirana, meski tubuhnya bergetar dan kulitnya mulai terasa mengeras, membalas tatapan itu. Ini adalah duel kehendak. Rasa sakit adalah konfirmasi. Nyonya, aku tahu harga dari negosiasi ini. Aku tidak meminta kasihan,
Aku meminta persamaan kekuatan. Dia menolak untuk menjadi budak. Inilah momen paling krusial. Jika ia gagal meyakinkan Ratu Kidul bahwa ia adalah mitra yang sepadan, ia akan dihancurkan, jiwanya akan menjadi buih di lautan selamanya. Persamaan. Ratu Kidul mengangkat alisnya yang dingin. Kau adalah debu yang meminta tahta setara dengan badai. Ribuan manusia telah datang, meminta harta, menawarkan jiwa. Mereka semua berlutut. Mereka semua mengemis. Dan mereka semua gagal menjadi kaya raya yang abadi. Mereka hanya menghasilkan kekayaan sementara, dan akhirnya jiwa mereka kau telan tanpa sisa. Sergah Candrakirana, nafasnya terengah. Aku tidak akan mengemis, karena aku membawa nilai tambah. Mereka hanya menawarkan jiwa mereka. Aku menawarkan sistem. Ratu Kidul tampak tertarik. Untuk pertama kalinya, ada kerutan di wajahnya yang sempurna, bukan karena marah, melainkan karena perhitungan. Jelaskan, perintahnya singkat. Candrakirana memanfaatkan sisa energinya. Aku akan menjadi Nyi Blorong. Nyi, bukan Ratu, Blorong. Aku akan menjadi Ratu Pesugihan yang beroperasi di permukaan. Aku akan menjadi duta keserakahanmu di dunia fana. Setiap manusia yang datang kepadaku, setiap orang yang menjual jiwanya demi emas, adalah tumbal ganda. Ia menarik nafas, menahan perih. Pertama, mereka menyerahkan nyawa mereka kepadaku sebagai imbalan emas yang aku berikan. Kedua, jiwa mereka adalah milikmu saat batas waktu kontrak habis. Aku akan mengumpulkan, memelihara, dan menyerahkan panen jiwa itu kepadamu secara teratur, bukan sporadis. Candrakirana memelintir logika spiritual. Dia tidak menawarkan persembahan. Dia menawarkan bisnis korporat yang melibatkan jiwa manusia sebagai komoditas. Ini adalah perjanjian outsourcing spiritual yang jenius dan mengerikan. Dengan begitu, lanjutnya, suaranya kini terdengar seperti lolongan angin di gua-gua laut. Aku tidak akan menjadi dayangmu. Aku akan menjadi bendahara emas MU. Kekuasaanmu di lautan akan meluas ke daratan melalui simbol kekayaan yang aku ciptakan. Aku memberimu kekuasaan atas hasrat manusia yang paling dasar, keserakahan. Keheningan menyelimuti pantai. Hanya suara detak jantung Candrakirana yang berpacu liar. Akhirnya, Ratu Kidul tertawa. Tawa yang tidak menyenangkan, terdengar seperti retakan gletser. Kau gila, putri, dan kegilaanmu sangat berharga. Kau tidak meminta harta, kau meminta alat untuk menciptakan harta, ujarnya, mengakui kejeniusan iblis dalam diri Candrakirana. Permintaanmu diterima. Namun, tidak ada kesepakatan tanpa harga tertinggi. Kau meminta kekuasaan atas harta, dan kau akan mendapatkannya. Tapi sebagai imbalan atas kebebasanmu dari perbudakan langsung kepadaku, kau akan menanggung kutukan wujud abadi. Ratu Kidul mendekat. Auranya kini terasa seperti beban ribuan ton air. Tubuh manusia yang kau benci itu akan direnggut. Seluruh dirimu akan diubah menjadi representasi fisik dari keserakahan itu sendiri, bisik Ratu Kidul. Kau akan mendapatkan emas yang kau puja, tapi emas itu akan menjadi kulitmu. Kau akan menjadi ratu, tapi wujudmu akan membuat semua mata yang melihatnya ketakutan dan jijik. Kau akan menjadi setengah ular, makhluk dingin tanpa hati, karena kau telah membuang kehangatan manusia demi logam dingin. Setiap sisik emasmu adalah harga dari satu jiwa yang kau tukar. Candrakirana menelan ludah, darahnya mendidih. Dia tahu, dia menang. Dia mendapatkan kebebasan operasionalnya. Wujud hanyalah wadah. Aku menerimanya. Nyonya, aku tidak peduli dengan kulitku. Aku hanya peduli dengan kekuasaan. Mendengar konfirmasi yang penuh ambisi itu, Ratu Kidul melakukan langkah terakhir. Dia tidak memberkatinya. Dia mengutuknya. Dengan satu sentuhan ujung jarinya di dahi Candrakirana, energi hijau itu berputar tak terkendali. Daging, tulang, dan darahnya mulai merangkak, membentuk kembali diri menjadi makhluk baru. Candrakirana mati di pantai itu. Dan dari abu keserakahannya, lahirlah Nyi Blorong. Kontrak telah ditandatangani, bukan dengan tinta di atas kertas, melainkan dengan api neraka yang menjalar di setiap pembuluh darah Candrakirana. Sentuhan terakhir Ratu Kidul adalah detonator yang meledakkan kemanusiaan Candrakirana dari dalam. Jeritan Candrakirana kini bukan lagi jeritan kesakitan,
melainkan lolongan horor yang memekakan telinga para jin dan dedemit di sepanjang pantai selatan. Tubuhnya melengkung, membentur karang yang dingin. Proses perubahan itu brutal dan menghina. Pertama, yang hilang adalah kehangatan. Darahnya mendingin dengan cepat, seolah digantikan oleh merkuri yang mengalir beku. Hatinya, pusat emosi yang selama ini ia abaikan, kini menjadi organ mati, hanya berfungsi sebagai pompa racun ambisi. Kemudian, kulitnya. Kulit lembut putri yang pernah dibanggakannya di depan cermin emas, kini mulai mengeras. Bukan menjadi kulit naga yang mulia, melainkan menjadi lapis demi lapis sisik emas yang berkilauan. Sisik-sisik itu tumbuh dari pori-porinya, mencabut setiap helai rambut tubuhnya, mengupas kemanusiaannya seperti mengupas buah busuk. Kau menginginkan emas, Chandra Kirana? Rasakan emas itu menjadi bagian dari dirimu. Rasakan dia menyatu dengan setiap serat dagingmu. Teriak suara gaib Ratu Kidul, bergema di tengah badai yang tiba-tiba melanda. Sisik itu bukan hanya metal. Ia terasa seperti pecahan kaca yang ditanam di bawah kulit, mendesak keluar, bersinar memantulkan cahaya bulan yang sinis. Bagian bawah tubuhnya mulai memanjang, tulang-tulang pinggulnya merapat, kaki-kakinya saling melebur, otot-ototnya menyatu, membentuk ekor ular raksasa yang berotot dan kuat. Ekor itu, panjangnya puluhan meter, kini diselimuti oleh sisik-sisik emas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sisik adalah janji kekayaan yang akan ia tukarkan dengan jiwa manusia. Wajahnya, yang merupakan satu-satunya sisa kemanusiaannya, ikut terdistorsi. Matanya membesar, pupilnya memanjang vertikal seperti reptil. Taring-taring kecil tajam muncul di balik bibirnya. Namun, yang paling mengerikan adalah bibirnya. Ratu Kidul membiarkan bibir itu tetap indah, tetap menggoda, agar ia bisa merayu mangsanya. Ini adalah perpaduan sempurna antara kecantikan yang mematikan dan kengerian yang menjijikan. Dia kini bukan lagi Chandra Kirana. Dia adalah Nyi Blorong. Setengah manusia, setengah ular, sepenuhnya iblis. Ketika proses transformasi selesai, Nyi Blorong terbaring di pantai. Dia mencoba bergerak, dan ekornya yang panjang meliuk, meninggalkan jejak goresan di pasir. Dia mengangkat tangannya yang kini bersisik. Dia meraih kerikil, dan dengan kekuatan barunya, kerikil itu seketika berubah menjadi bongkahan emas murni yang berkilauan. Kekuatan itu nyata. Emas itu nyata. Namun, ketika ia melihat bayangannya di genangan air, rasa jijik yang mendalam muncul, bercampur dengan kebanggaan yang dingin. Ekor ular yang indah, tubuh yang ramping, dan wajah yang meskipun menyeramkan tetap memiliki daya tarik. Dia adalah mahakarya kegelapan. Inilah wujud dari keserakahan, bisiknya, suaranya kini mendesis pelan, seperti ular yang siap menyerang. Mereka akan memuja emas ini. Mereka akan mengorbankan segalanya untuk mendapatkan sisik ini. Dia segera menyadari harga yang harus dibayar. Setiap gerakan ekornya terasa dingin, mengingatkannya bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk mencintai, untuk berempati, untuk merasakan kehangatan manusia. Dia adalah mesin penghasil uang yang dikendalikan oleh nafsu. Dan kutukan wujud itu datang dengan klausul yang lebih kejam. Setiap 8 tahun, sisik-sisik emasnya akan mulai rontok, kekuatan kekayaannya akan memudar, dan dia harus mengumpulkannya kembali dengan panen jiwa massal. Dia harus melepaskan kembali sisik emas yang ia berikan pada pengikutnya, dan tumbal nyawa mereka adalah bahan bakar untuk sisik emas barunya. Siklus yang mengerikan ini memastikan bahwa Nyi Blorong tidak pernah bisa berhenti menipu dan mengambil nyawa. Dia terkutuk untuk selamanya menjadi Ratu Tumbal. Nyi Blorong berdiri, matanya yang tajam menatap ke daratan, ke arah desa-desa, ke arah kota-kota, ke arah istana Pajajaran yang pernah membuangnya. Sekarang, mari kita mulai bisnisnya, desisnya penuh janji. Tawa hampa itu kini berubah menjadi dengusan kepuasan yang sinis. Dunia manusia adalah tambang emasnya yang baru, dan dia adalah penggali paling mematikan. Kelahiran Nyi Blorong adalah akhir dari dongeng dan awal dari teror finansial spiritual di tanah Jawa. Nyi Blorong tidak bersembunyi di gua-gua laut seperti jin rendahan. Dia adalah ratu bisnis. Begitu transformasinya usai, ia bergerak ke daratan, mendirikan istana gaibnya di tempat yang strategis. Perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib, seringkali disamarkan di balik hutan lebat yang tak tersentuh. Istana itu dibuat dari kabut dan ilusi, namun lantai dan dindingnya konon terbuat dari sisik-sisik emasnya yang telah rontok.
Tugas pertamanya adalah membangun sistem. Bukan sekadar pesugihan acak, melainkan jaringan terorganisir yang menjadikan keserakahan manusia sebagai mata uang paling berharga. Dia menjaring mangsa pertamanya. Orang-orang yang ambisius, yang telah mencoba semua jalan legal dan gagal, yang kini mencari jalan pintas paling gelap. Mereka bukan lagi orang miskin yang putus asa, melainkan para pedagang yang ingin menjadi konglomerat, para politisi yang haus kekuasaan, dan bangsawan yang ingin mengembalikan kejayaan. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka melihat emas lebih berharga daripada jiwa. Ketika seorang calon pengikut tiba di Istana Ilusi, mereka tidak disambut dengan upacara sesajen yang murahan. Mereka disambut oleh Nyi Blorong dalam wujud paling memikatnya, wanita cantik yang dikelilingi perhiasan, dengan ekor ular yang tertutup kain sutra hijau, hanya menyisakan sedikit kilauan emas untuk memicu fantasi. Kau datang kemari bukan untuk meminta, tapi untuk berdagang, desis Nyi Blorong, suaranya yang mendesis kini terdengar seperti gemerisik uang kertas. Dia menyajikan kontrak jiwai. Sebuah perjanjian yang begitu kejam dan lugas, saking terangnya, hanya mata orang yang buta oleh keserakahan yang bisa menandatanganinya. Klausul-klausul utama kontrak Blorong. Imbalan instan. Blorong akan memberikan emas dan kekayaan material secara instan untuk modal awal mereka. Emas ini bukan dari tambang, melainkan sisik emasnya yang ia lepaskan secara periodik. Sisik ini, meski terlihat indah, adalah kutukan yang mengikat. Masa berlaku kontrak. Kontrak berlaku 5 hingga 8 tahun. Periode ini cukup lama untuk menikmati kekayaan hingga puncak kemuliaan, namun cukup singkat untuk membuat tumbal panik di tahun-tahun terakhir. Harga tertinggi. Tumbal bukan sekadar nyawa binatang atau sesajen. Tumbalnya harus nyawa manusia dari garis keturunan pengikut itu sendiri. Anak, istri, saudara, siapapun yang paling dekat. Nyi Blorong meminta darah murni, agar ikatan jiwai lebih kuat. Siklus panen. Pada akhir masa kontrak, di malam Selasa Kliwon yang ditentukan, Nyi Blorong akan datang. Dia tidak hanya mengambil satu tumbal yang dijanjikan. Dia datang untuk menagih kembali seluruh kekayaan yang ia berikan, sisik emas yang menempel di rumah, tubuh, dan rekening bank mereka, sekaligus mengambil jiwa pengikut itu sendiri untuk diserahkan kepada Ratu Kidul. Ini adalah tumbal ganda, sistemnya yang jenius dan brutal. Kau akan menikmati kemewahan yang tak pernah kau bayangkan. Kau akan menjadi raja di dunia fana. Tapi pada malam yang ditentukan, aku akan datang, dan aku akan mengambil semuanya. Nyi Blorong menjelaskan tanpa basa-basi. Kau tidak hanya kehilangan nyawa. Kau akan kehilangan kesempatanmu untuk pergi kemanapun kecuali ke dasar samudra abadi. Yang paling mengerikan adalah efek emasnya. Ketika pengikut itu menerima sisik emas Nyi Blorong, mereka mulai terikat secara fisik dan mental. Kekayaan yang mereka dapatkan tidak bisa dicuci. Setiap aset, setiap transaksi, setiap bongkahan permata, memiliki jejak sisik emas yang tak terlihat. Semakin kaya mereka, semakin tebal ikatan gaib itu. Nyi Blorong tidak perlu mencari mereka. Ketika waktu panen tiba, sisik emas itu yang akan menarik jiwanya kembali ke Istana Ilusi. Bisnis ini berkembang pesat. Para pengikut Nyi Blorong menjadi orang-orang paling kaya dan paling berkuasa di seluruh Nusantara. Mereka membangun imperium, menjadi pejabat tinggi, dan menyebarkan filosofi keserakahan. Mereka adalah virus yang disebarkan Nyi Blorong untuk menginfeksi peradaban. Nyi Blorong kini duduk di tahtanya, dikelilingi oleh tumpukan emas yang ia ciptakan dari kehampaan. Dia adalah bankir neraka yang tidak pernah kehabisan modal. Emasnya tidak pernah berkurang, karena sumber dayanya adalah keinginan tak terbatas manusia untuk menjadi kaya. Dia tersenyum. Senyum sinis reptil. Dia telah membuktikan kepada Ratu Kidul bahwa dia adalah sekutu yang jauh lebih berharga daripada semua dayang penari hijau. Mereka semua datang padaku, berlarian seperti tikus, memohon untuk dijual. Manusia tidak perlu ditipu, desisnya kepada bayangan Kiai Bajrakasha. Mereka hanya perlu diberi kesempatan untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Setelah sistemnya berjalan dan ladang tumbalnya terhampar di seluruh daratan, Nyi Blorong mengalihkan fokusnya dari bisnis murni ke kepuasan pribadi. Dia adalah Chandra Kirana yang terluka dan dibuang, dan api dendamnya kini telah menemukan bahan bakar terkuat, kekuatan mutlak untuk menghukum. Target pertamanya bukanlah rakyat jelata. Targetnya adalah kemuliaan Pajajaran dan mantan kekasihnya. Ingat pangeran yang alim,
yang miskin harta dan miskin ambisi, yang menolaknya? Nyi Blorong tidak pernah melupakannya. Pangeran itu, yang kini telah naik tahta dan hidup dalam kesederhanaan yang dibencinya, adalah simbol dari segala hal yang meremehkan hasratnya. Ia tidak akan membunuhnya secara langsung. Itu terlalu mudah. Ia akan menghancurkan ide di baliknya. Nyi Blorong mengirimkan utusan ilusi ke istana, bukan untuk mengancam, melainkan untuk merayu para bangsawan terdekat sang raja. Ia menyebarkan bisikan emas, janji-janji kekayaan yang tak terucapkan, ke telinga para menteri, adipati, dan bahkan pangeran-pangeran muda yang iri pada tahta. Mengapa hidup dalam kesederhanaan usang ini? Ayahmu hanya tahu tentang langit, tapi aku tahu tentang bumi dan kekuatannya. Bisik Nyi Blorong melalui mimpi-mimpi mereka. Datanglah padaku. Aku akan membuatmu lebih kaya daripada 1000 raja. Aku akan memberimu kekuasaan untuk membeli dan menjual pajajaran itu sendiri. Satu persatu, para bangsawan pajajaran yang haus kehormatan dan harta jatuh ke dalam perangkapnya. Mereka meninggalkan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi istana, menggadaikan nama baik, dan secara rahasia, menandatangani kontrak jiwai. Nyi Blorong menciptakan krisis finansial di dalam jantung istana yang suci. Para menteri yang bersekutu dengannya mulai memanipulasi kas kerajaan. Mereka menyedot kekayaan negara untuk menambah kekayaan pribadi yang datang dari sisik emas Blorong. Mereka menggunakan emasnya untuk membeli tanah, membeli pengaruh, dan bahkan membeli kesetiaan prajurit. Sang raja, mantan pangeran itu, melihat kemewahan tiba-tiba di sekitar istana. Perhiasan berlebihan, pesta pora yang melampaui batas, dan yang paling mengerikan, hilangnya moralitas di kalangan kerabat terdekatnya. Nilai-nilai spiritual pajajaran, yang ia cintai, kini digantikan oleh kilauan serakah. Nyi Blorong tertawa dari istana gaibnya. Ini lebih baik daripada membunuhnya. Dia menyaksikan bagaimana semangat pajajaran hancur perlahan, dinodai oleh racunnya sendiri. Puncaknya terjadi pada malam penagihan kontrak. Saat itu adalah tahun ke-8 setelah serangkaian perjanjian rahasia itu. Malam Selasa Kliwon. Nyi Blorong tidak mengirim utusan. Dia datang sendiri. Istana Pajajaran yang mulia tiba-tiba dikelilingi kabut hijau yang berbau amis dan amis. Dari kabut itu, meliuk keluar ekor ular emas raksasa yang panjangnya tak terbayangkan. Nyi Blorong muncul dalam wujudnya yang paling menakutkan. Sisik-sisik emasnya bersinar di bawah cahaya bulan, kepalanya menjulang tinggi di atas atap keraton. Bangsawan yang terikat kontrak, yang kini bersembunyi di kamar-kamar mereka yang dipenuhi harta, tiba-tiba merasa tubuh mereka ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Jeritan mereka tenggelam dalam deru desisan Nyi Blorong. Waktunya panen. Pangeran-pangeran serakah, desisnya. Dia tidak hanya mengambil jiwa mereka. Dia merampas kembali semua sisik emasnya dari rumah mereka. Emas-emas itu rontok dari perhiasan, dari dinding, dari pakaian, dan terbang kembali, menyatu dengan sisik-sisik di tubuh Nyi Blorong yang kini semakin berkilauan. Para bangsawan yang kehilangan emasnya itu langsung menjadi gila. Mati dengan mata melotot karena kekecewaan dan kehilangan. Raja, yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari menara istananya, akhirnya mengerti. Makhluk yang menghancurkan istananya bukan sekadar iblis, melainkan manifestasi dendam dari wanita yang pernah ia tolak. Chandra Kirana, teriak raja. Suaranya dipenuhi kengerian dan penyesalan. Nyi Blorong menoleh, matanya yang tajam menatapnya dengan senyum dingin. Namaku Nyi Blorong, Raja. Dan kau menyaksikan bagaimana kekayaan yang kau benci kini menghancurkan semua yang kau cintai. Aku tidak menginginkan nyawamu. Aku ingin kau hidup. Hidup untuk melihat kehancuran yang kubawa atas nama kesucianmu yang palsu. Dia tidak membunuh raja. Dia meninggalkannya hidup-hidup di tengah puing-puing istana yang kini kosong dan terhina, dikelilingi oleh mayat-mayat kerabatnya yang haus harta. Misi dendamnya selesai. Dia tidak hanya mengambil nyawa. Dia merampas kehormatan dan kedamaian Pajajaran, membuktikan bahwa emas jauh lebih kuat daripada doa dan kebijaksanaan. Sejak saat itu, Nyi Blorong diakui bukan hanya sebagai ratu pesugihan, tapi sebagai dewi penghancur yang menggunakan harta sebagai senjata pemusnah massal. Kekuasaan Nyi Blorong tidak datang tanpa penderitaan abadi. Kontrak yang ia buat dengan Ratu Kidul menjadikannya ratu pesugihan yang berdaulat di daratan, tetapi ia juga terkunci dalam siklus kutukan yang mengerikan. Siklus 8 tahunan yang kini menjadi penjara pribadinya. Nyi Blorong harus berganti wujud secara berkala.
Selama periode 8 tahun, dia akan muncul di dunia manusia dalam wujud yang paling memikat, wanita emas. Tubuhnya hampir sepenuhnya manusia, dengan kulit yang berkilauan seperti logam mulia, rambut panjang hitam pekat, dan mata reptil yang memancarkan daya tarik hipnotis. Ekor ularnya tersembunyi, ditransformasi menjadi gaun panjang yang terbuat dari emas cair yang selalu bergerak. Inilah wujud yang ia gunakan untuk berinteraksi, untuk menipu, dan untuk menandatangani kontrak jiwa baru. Dia adalah Dewi Kemewahan, bukti hidup bahwa dosa bisa membawa kemakmuran tanpa batas. Wujud ini adalah jebakan visual untuk menarik para serakah. Namun, di istana gaibnya, dia harus kembali ke wujud aslinya, ular raksasa bermahkota emas. Wujud ini adalah manifestasi fisik dari kutukannya. Ekornya kembali memanjang, sisik-sisik emasnya kaku dan dingin, dan di tengah malam, dia akan meliuk-liuk dalam kesendirian, merasakan kehampaan yang ditimbulkan oleh keabadian yang tanpa cinta. Setiap malam Jumat Kliwon, Blorong akan merasakan sensasi aneh, sisik-sisik emas yang menempel di tubuhnya, yang telah ia gunakan untuk menciptakan kekayaan di dunia manusia, mulai menipis dan rontok. Sisik-sisik itu bukan hanya hiasan. Mereka adalah energi kekayaan yang telah disalurkan kepada para pengikutnya. Dan inilah puncak kengeriannya, proses detoksifikasi keserakahan. Menjelang akhir siklus 8 tahun, Nyi Blorong akan mengalami fase yang menyakitkan. Sisik-sisik emasnya, yang merupakan identitas dan kekuatannya, akan rontok dalam jumlah besar, membuatnya menjadi makhluk yang lemah, hampir tanpa pertahanan. Di fase ini, dia harus mengumpulkan kembali sisik-sisik yang ia sebarkan, dan satu-satunya cara untuk mengembalikannya adalah dengan panen jiwa besar-besaran. Ketika malam panen tiba, Blorong tidak hanya mengambil jiwa pengikutnya, tetapi juga menyerap kembali sisik emas yang telah menjadi bagian dari kekayaan mereka. Dia melihat keajaiban yang mengerikan, emas batangan di rumah pengikutnya tiba-tiba melebur, permata di kalung istri mereka tiba-tiba memudar menjadi debu, dan semua aset finansial yang berasal dari kontrak jiwai menjadi nol. Emas yang terserap itu kemudian kembali membentuk sisik baru di tubuh Nyi Blorong, menjadikannya ular emas yang lebih kuat, lebih berkilauan, dan lebih siap untuk siklus penipuan berikutnya. Aku adalah ratu kekayaan, dan juga pemungut pajaknya yang paling kejam. Dia sering bergumam pada dirinya sendiri, suaranya mendesis di gua-gua laut. Aku menciptakan emas, dan aku memakan hasil dari ciptaan itu. Dia tidak pernah bisa beristirahat. Jika dia berhenti mencari tumbal, sisik emasnya akan terus rontok, dan dia akan kembali menjadi Chandra Kirana yang lemah, takut pada kemiskinan dan ditinggalkan. Kutukan ini adalah lingkaran setan ambisi. Dia melihat dirinya sendiri bukan sebagai dewi, melainkan sebagai simbol peringatan abadi. Dia adalah perwujudan fisik dari harga yang harus dibayar untuk keserakahan. Setiap orang yang datang kepadanya tahu persis apa yang mereka dapatkan, kekayaan instan dengan harga jiwa. Dan mereka tetap datang. Mereka tetap rela menukar waktu hidup dan takdir abadi mereka demi 8 tahun kemewahan. Nyi Blorong tidak menipu mereka dengan janji palsu. Dia menipu mereka dengan cermin yang menunjukkan bayangan paling serakah dari diri mereka sendiri. Dia adalah perempuan keserakahan, makhluk yang abadi, dingin, dan terus berburu, dikutuk untuk terus menjadi kaya hanya agar ia bisa tetap menjadi dirinya yang mengerikan. Setiap 8 tahun, ia terlahir kembali, dan setiap kali ia lahir, lebih banyak jiwa manusia yang jatuh ke dalam jurang pesugihan. Nyi Blorong tidak pernah dikalahkan. Legenda itu yang salah. Cerita-cerita rakyat yang mengklaim pahlawan telah mengusirnya, bahwa seorang kiai telah mengalahkan atau mengunci kekuatannya, hanyalah dongeng pengantar tidur yang diciptakan untuk menenangkan hati manusia yang takut pada cermin kejahatannya sendiri. Nyi Blorong adalah sebuah ide. Dan ide, terutama ide tentang kekayaan tanpa batas, tidak pernah mati. Selama berabad-abad, Nyi Blorong terus menjalankan bisnis terkejamnya. Dia menyaksikan bagaimana peradaban manusia berubah. Raja-raja berganti, teknologi berkembang, tapi nafsu keserakahan tetap sama, bahkan semakin parah. Di zaman modern, dia tidak lagi hanya menjaring bangsawan. Mangsanya kini adalah para konglomerat yang ingin cepat kaya, para pejabat yang haus korupsi, dan selebriti yang menjual jiwa mereka demi ketenaran. Dia hanya perlu mengubah wujudnya sedikit. Sisik emasnya kini bisa berkamuflase menjadi setelan desainer yang mewah, ekor ularnya tersembunyi di balik limusin mahal, dan bisikan pesugihannya disampaikan melalui jaringan bisnis dan media sosial.
Intinya tetap sama. Kekayaan instan dengan tumbal jiwa. Di istananya yang kini semakin megah karena tumpukan jiwa yang ia kumpulkan, Nyi Blorong duduk di atas tahta emas yang terbuat dari sisik-sisik kekal. Dia adalah puncak dari kesuksesan iblis. Dia telah berhasil menipu takdirnya sendiri dan menipu ribuan manusia. Kiai Bajrakasha, sang perantara yang kini telah menjadi bayangan di sampingnya, pernah bertanya, "Apakah kau bahagia, Nyi Blorong? Setelah semua ini, setelah kau memiliki emas yang kau inginkan, apakah kau menemukan kedamaian?" Nyi Blorong tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya tertawa. Tawa Nyi Blorong bukanlah tawa kegembiraan. Itu adalah tawa kekalahan kemanusiaan. Tawa itu terdengar seperti gemerincing koin yang tak ada habisnya, dingin, hampa, dan sangat sinis. Itu adalah tawa yang mengakui bahwa meskipun ia kehilangan jiwanya sendiri, ia berhasil membuktikan bahwa jiwa-jiwa manusia lainnya ternyata lebih murah daripada yang ia duga. Dia tidak butuh kedamaian. Kedamaian adalah hal yang dibenci Candrakirana di istana Pajajaran. Yang ia butuhkan adalah kekuasaan abadi. Dan kekuasaan abadi adalah melihat manusia lain terus berbondong-bondong datang kepadanya, meskipun mereka tahu akan berakhir tragis. Nyi Blorong adalah cermin. Cermin yang ditawarkan kepada setiap orang yang berani memandangnya. Ketika seorang manusia datang dan meminta kekayaan, Nyi Blorong tidak melihat pria atau wanita. Dia melihat nomor kontrak dan kualitas tumbal. Ketika ia mengambil jiwa, ia tidak merasakan penyesalan. Ia merasakan kepuasan transaksi yang berhasil. Dia dikutuk untuk selamanya menjadi dewi keseimbangan gelap. Dia menyeimbangkan kemiskinan dengan kekayaan haram, dan menyeimbangkan kehidupan di dunia fana dengan kematian spiritual. Dia adalah bukti nyata bahwa bagi sebagian orang, neraka yang kaya jauh lebih menarik daripada surga yang sederhana. Jadi, jangan pernah berpikir Nyi Blorong telah mati. Dia hanya tertidur. Saat ini, di suatu tempat di tepi Samudra Selatan yang bergemuruh, Nyi Blorong mungkin sedang dalam fase transformasi 8 tahunannya, menanti. Sisik-sisik emasnya sedang rontok, dan dia sedang mengamati dunia melalui para pengikutnya yang masih hidup. Dia menunggu siklus panen berikutnya. Dia tidak perlu mencari mangsa. Mangsa akan datang sendiri. Dengarkan baik-baik. Di tengah malam yang sunyi, jika Anda mendengar suara gemerincing koin yang aneh dari rumah tetangga Anda yang tiba-tiba kaya, atau jika Anda merasakan bisikan janji kemewahan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, itulah tawa Nyi Blorong.